Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bapak Agus Suparman dari SMA Negeri 1 Megamendung, di mana dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang kesulitan penempatan yang dilakukan siswa dalam mendapatkan debit dan kredit pada Jurnal Umum Perusahaan Dagang. Pada Jurnal Umum Perusahaan Dagang, ini kesulitan penempatan yang dilakukan oleh siswa dalam penempatan debit dan kredit pada Jurnal Umum Perusahaan Dagang. Biasanya yang dialami siswa antara lain yang pertama adalah karena siswa kurang memahami soal transaksi yang dimaksud. Maksudnya, soal yang tertera nanti yang dimaksud adalah mana akun-akun yang terdapat dalam satu soal. Sementara soal itu akan ada yang bertambah, akun-akun tersebut akan ada yang bertambah dan akan ada yang berkurang. Dalam penempatannya biasanya siswa akan kesulitan dalam menentukan penempatan karena kalau memang seandainya siswa hafal dengan rumusan itu akan cepat mengerti. Tetapi kalau memang nyatanya siswa lupa dalam penempatan akun-akun tersebut, maka akan merasa kesulitan dalam penempatannya. Karena siswa lupa terhadap rumusan akun terhadap transaksi tersebut. Dan yang ketiga adalah siswa kurang paham terhadap akun yang bertambah dan akun yang berkurang dari transaksi tersebut. Dari sini, siswa akan malas bertanya. Karena siswa malas bertanya, dalam mengerjakan sehingga akan tertinggal dalam menyelesaikan pekerjaan. Di mana siswa yang malas itu akan merasakan ketertinggalan karena apa? Karena memang tidak tahu atau tidak mau berusaha untuk mengingat-ingat rumus-rumus untuk penempatan debit dan kredit. Yang kelima, karena siswa merasa tertinggal di dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga malas mengerjakan untuk selanjutnya. Nah, dari kelima tadi permasalahan, siswa malas bertanya dalam mengerjakan sehingga akan tertinggal dalam menyelesaikan pekerjaan, karena siswa merasa tertinggal di dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga siswa akan malas mengerjakan pekerjaan tersebut. Dari kelima permasalahan yang ada, mari kita selesaikan permasalahan tersebut. Nah, saya akan memberikan rumusan yang sangat ringan untuk dihafalkan karena kita mempergunakan jari tangan. Dalam jari tangan di sini ada 5 jari tangan kita. Kita bisa menempatkan jari tangan ini ada di mana jari tangan ibu jari akan ditempatkan dalam harta atau kelompok aktiva atau kelompok harta ya. Untuk telunjuk kita tempatkan ini adalah akun utang dan di dalam jari tengah itu adalah modal dan jari manis adalah pendapatan. Sedangkan yang terbuka untuk yang terakhir kelingking adalah akun beban. Ya. Dari sini kita akan menempatkan di mana akun-akun yang tadi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ini yang bertambah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Di dalam yang bertambah ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya. Kenapa ada yang terbuka dan ada yang tertutup? Karena di sini yang terbuka akan ditempatkan di debit dan yang tertutup akan ditempatkan di kredit. Dari sini kita akan melakukan beberapa hal yang bisa bersangkutan dengan bertambahnya atau berkurangnya akun-akun tersebut, antara lain harta, utang, modal, dan pendapatan dan beban. Ini yang bertambah. Sedangkan untuk berkurang kebalikannya. Untuk yang berkurang, harta tertutup, utang terbuka, modal terbuka, pendapatan terbuka, dan beban tertutup. Dari kelima jari ini kita manfaatkan ini untuk rumusan yang berkurang, di mana yang terbuka ini akan ditempatkan di debit dan yang tertutup ini akan ditempatkan di kredit. Jadi kebalikan dari bertambah adalah berkurang dan penempatannya akan terbalik pula dalam bertambah berkurang ya. Untuk harta, utang, modal, dan pendapatan juga beban, ini ada yang tertutup, ini adalah harta dan beban. Sementara yang terbuka adalah utang, modal, dan pendapatan.